Pemeriksaan mendalam yang dilakukan tim Paminal Propam Polda Jawa Tengah memutuskan Aibda R sebagai tersangka atas perbuatannya yang berakibat hilangnya nyawa orang lain. Aibda R menjalani penahanan di sel karena menyalahi prosedur penggunaan senjata api atau excessive action. Anggota Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Semarang ini melakukan tindakan secara berlebihan menggunakan senjata organik. Sebagai catatan, seorang siswa SMKN 4 Semarang berinisial GRO dinyatakan tewas usai mengalami luka tembak. Menurut versi polisi, penembakan ini terjadi saat Aibda R yang tengah melintas bermaksud membubarkan tawuran. Yang bersangkutan tentunya akan menjalani proses sidang yang harus dilakukan karena yang bersangkutan telah melakukan kegiatan atau tindakan excessive action. Nah, oleh karena itu, di sini pada kesempatan ini kami sampaikan bahwa kita akan betul-betul menyampaikan proses ini secara transparan. Sementara itu terkait dengan penjelasan tawuran yang jadi pemicu penembakan yang menewaskan GRO, polisi memperoleh bukti rekaman saat para tersangka melakukan konvoi mengacungkan senjata tajam. Dari hasil pemeriksaan 17 saksi, polisi menetapkan 4 pelaku tawuran dari kedua kelompok yang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Tak hanya mengamankan pelaku tawuran, polisi juga menunjukkan berbagai jenis senjata tajam yang digunakan saat tawuran. Ya, korban ada 3. Jadi ada 2 kali tembakan. Tembakan pertama itu mengenai almarhum Gama. Itu mengenai pinggang. Kemudian tembakan kedua mengenai Satria dan Adam. Itu 1 peluru. Untuk tindak lanjut kasus penembakan ini, Aibda R dianggap melanggar 2 pasal tentang menghilangkan nyawa orang lain atau pembunuhan, sesuai yang dilaporkan keluarga korban melalui laporan polisi resmi. Dari Semarang, Jawa Tengah, Kristadi melaporkan. Menyoal tudingan korban GRO bersama 2 temannya berinisial S dan A dalam kasus tawuran yang melatar belakangi tindakan penembakan yang mengakibatkan hilangnya nyawa siswa SMKN 4. Rekan dan guru korban mensangsikan keterangan versi polisi. Menurut versi yang beredar dari polisi, korban disebut sebagai anggota gangster yang hendak tawuran. Hal ini dinilai tidak sejalan dengan karakter ketiganya yang dikenal sebagai pribadi siswa yang baik dan tidak pernah ada catatan kenakalan di sekolah. Keseharian mereka bertiga, Gama dan Satria sama Adam itu, kesehariannya baik, tidak ada masalah sama sekali di sekolah. Di luar sekolah pun, setahu kami dari BK, itu tidak ada masalah, karena di dalam catatan BK mereka belum ada sama sekali. Anggota Lembaga Bantuan Hukum yang melakukan pendampingan terhadap pihak sekolah atas kasus penembakan yang dialami 3 siswanya mendesak kepolisian bersikap berani, bersikap transparan. Saya mau minta kepada Propam, ini hasilnya kemudian penyelidikannya itu seperti apa? Harus terbuka, Pak Kapolres harus terbuka, nggak usah ditutup-tutupi. Kalau pengen institusinya lebih baik, lebih dicintai rakyat, harus terbuka. Kalau memang anak buahnya salah, tindak tegas, biar institusinya bagus. Seperti diketahui dalam versi polisi yang beredar di masyarakat, GRO bersama 2 rekannya menjadi korban penembakan oleh Aibda R yang disebut berniat melerai tawuran. Namun karena disebut mendapatkan perlawanan, anggota Reserse Narkoba Polrestabes Semarang ini melepaskan 2 tembakan, yang satu menyasar bagian pinggul GRO yang berujung kematian, dan 1 tembakan lain yang melukai S dan A di bagian dada dan tangan. Ya, korban ada 3. Jadi ada 2 kali tembakan. Tembakan pertama itu mengenai almarhum Gama. Itu mengenai pinggang. Kemudian tembakan kedua mengenai Satria dan Adam. Itu 1 peluru. Jadi kira-kira posisinya begini, kalau saya dapat gambarkan, maaf. Jadi ada tembakan mengenai menyerempet badan korban pertama dan korban kedua. Jadi ya dari samping.
Kira-kira gitu. Oke? Atas kasus ini, Aibda R telah ditetapkan sebagai tersangka. Kini ia menjalani penahanan selama 20 hari di tahanan Direktorat Propam Polda Jawa Tengah untuk menjalani pemeriksaan internal. Dari Semarang, Jawa Tengah, Wisnu Wardana melaporkan. Seorang pemuda tak dikenal menjadi bulan-bulanan para supporter Persija Jackmania yang tengah merayakan HUT Persija Jakarta ke-96 di Bundaran Hotel Indonesia, Menteng, Jakarta Pusat. Polisi yang berusaha melerai keributan sempat mengalami kesulitan lantaran banyaknya supporter yang ingin terus menghajar pemuda tersebut. Diduga keributan di tengah ribuan massa Jackmania hanya karena salah paham. Mencegah keributan kian meluas, polisi langsung meminta para supporter membubarkan diri dan kembali ke rumah masing-masing. Sebelumnya ribuan supporter Persija Jackmania tumpah ruah sambil menyalakan flare dan kembang api di Bundaran Hotel Indonesia. Aksi spontanitas biasa mereka lakukan setiap tahunnya pada tanggal 28 November untuk merayakan hari ulang tahun Persija. Dari Jakarta, Rani Sanjaya melaporkan. Polisi dari jajaran Polres Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan menggagalkan tindak pidana kriminal perdagangan orang. Tersangka dijerat pasal pemberantasan tindak pidana perdagangan orang dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Satuan Reserse Kriminal Polres Oki, Sumatera Selatan mengungkap kasus tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Satu orang berinisial R diamankan di sebuah penginapan dan karaoke di Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan. Pelaku R memanfaatkan aplikasi pesan instan untuk menawarkan jasa pekerja seks komersial kepada para tamu yang datang ke penginapan. Kemudian R mendapatkan keuntungan dari transaksi dengan tarif bervariasi mulai dari Rp30.000 hingga Rp200.000. Diketahui pelaku R telah menekuni praktek haram ini sejak Juni 2024. Salah satu korban dalam kasus perdagangan orang ini adalah seorang wanita berinisial NA yang dipekerjakan sebagai PSK oleh tersangka. Dengan ketentuan dia mendapatkan keuntungan dari hasil setelah dilakukan pembayaran atau dilakukan pemesanan terhadap perempuan yang disediakan oleh tersangka tersebut. Tersangka dijerat pasal pemberantasan tindak pidana perdagangan orang dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Dari Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan, Fitriadi melaporkan. Kepolisian Polsek Slupu Rejang mengungkap pencurian motor yang selama ini telah meresahkan warga. Kemudi Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu. 2 pelaku curanmor ditangkap di 2 lokasi berbeda. Dalam proses penangkapan, warga juga ikut berpartisipasi untuk menangkap kedua pelaku tersebut. Dua pencuri motor yang meresahkan warga Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu akhirnya diamankan polisi. Dari kedua tangan tersangka, polisi berhasil mengamankan barang bukti senjata tajam berupa parang, 2 unit sepeda motor milik korban, dan 1 unit sepeda motor milik tersangka yang biasa digunakan untuk melancarkan aksinya. Masing-masing pelaku ditangkap di tempat yang berbeda. Untuk pelaku Ahmad diamankan di jalan lintas, sedangkan Henry diamankan di tempat persembunyiannya. Menurut keterangan polisi, masyarakat juga turut membantu proses penangkapan, baik saat waktu pengejaran maupun memberi bantuan terkait informasi kedua pelaku. Terima kasih kepada masyarakat, solidaritas kita antara masyarakat dengan Polri sudah cukup baik terjalin, ya, baik itu meliputi informasi, begitu juga informasi dari rumah terduga tersangka yang kedua, itu juga mereka memberikan informasi cepat bahwasanya tersangka lagi sembunyi di rumah, jadi kita langsung cepat. Itu yang saya salut dari warga Rejang Lebong sekarang ini, sudah informasi seperti itu. Kedua pelaku saat ini dijerat pasal pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Dari Rejang Lebong, Bengkulu, Widodo Waluyo
melaporkan. Penyidik Polda Metro Jaya menetapkan sopir truk tabrakan maut di Selipi, Jakarta Barat sebagai tersangka. Selengkapnya sesaat lagi, tetaplah di Grebek.